investasi dari portofolio YKP BTN ini pada taraf yang aman-aman ya Pak ya Pak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemateri kedua, Bapak Dede Haris Sumarno. Pak Dede sudah hadir ya? Sudah Pak. Oh ya Pak, tadi kita sudah menyampaikan ya Pak kurikulum vitae Bapak di awal tadi. Untuk menghemat waktu, karena di sini kita kasih kesempatan Pak Dede dari jam 10 sampai jam 10.45 ya. Oke, waktu dan tempat kami silakan Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Bu Dr. Ciptasari Prawanti, Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Yang hormati Dr. Zaki Seran, Pak Hanan, Wakil Rektor 2, kemudian Pak Hanan Wihasto, Dekan Fakultas Ekonomi, rekan pemateri Dr. Hulmansyah dari BTN, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa silaturahim bertatap layar begitu ya, dan bertatap wajah dalam agenda webinar yang sangat menarik ini. Pertama, izinkan saya mohon maaf di sesi yang harusnya sesi yang pertama saya dikasih jadwal dari Pak Hanan itu, tapi sebetulnya saya sudah standby sejak jam 9 begitu ya, tapi ketika mau masuk kok malah muter-muter. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon dibantu materi presentasi saya, panitia. Tadi Pak Hulmansyah sudah menyampaikan cukup panjang ya terkait bagaimana pengelolaan di BTN. Itu tidak hanya dana pensiun, kalau saya lihat ke Yayasan Kesejahteraan ya. Kalau aturan dana pen soalnya agak berbeda nanti ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengetengahkan tema mengenai pengelolaan dana pensiun di masa pandemi. Kenapa ditegakkan di sini? Karena memang pertama permohonan dari panitia seperti itu, yang kedua memang ini adalah sebuah tantangan ya, yang barangkali saya sendiri sebagai pengelola Dapen belum pernah membayangkan akan mengalami turbulensi yang luar biasa. Kita sudah biasa menghadapi crash gitu ya. Ada 2008, bahkan 98, kemudian ada 2003, 2015, 2018 begitu ya. Tapi ini adalah overall ya. Beruntung tadi di chat itu sudah ada pertanyaan dari Pak Edi ya, Pak Edi Setiadi. Itu pertanyaan yang dapen banget sesungguhnya gitu, sehingga mudah-mudahan nanti bisa membantu penjelasan saya. Jadi tidak mungkin orang yang tidak paham dapen kalau bertanya seperti itu. Baik, kita akan memulai dengan sebuah anonim ya. Saya dengar ini kata-kata dari Jack Pak sebetulnya, tapi setelah dicek katanya bukan. Jadi tahun 2020 itu bukan tentang target, tapi bagaimana tentang kita hidup. Itu sebuah kata-kata yang ada benarnya. 2020 bahkan 2021 adalah bagaimana tentang kita survive gitu ya. Mengelola bisnis kita agar tetap survive. Adapun target itu urusan belakangan. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan target, tapi bagaimana kita mampu bertahan tentang hidup. Ini adalah sesi yang kita hadapi pada 2 tahun belakangan ini. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, dana pensiun itu diawali dengan munculnya Undang-Undang 11 tahun 1992. Sudah cukup jadul, sudah cukup lama ini dasarnya ya. Sampai saat ini belum ada perubahan lagi, belum ada revisi. ADPI baru sedang mengusulkan kepada melalui Kementerian Keuangan, Bu Ani sudah memberikan komitmennya bahwa revisi terhadap Undang-Undang 1192 ini akan segera dilakukan. Karena ini sudah sangat lama begitu kan. Dalam undang-undang tersebut dilihat bahwa apa tujuan didirikan dana pensiun, yakni untuk kesinambungan penghasilan pada hari tua. Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau masih muda, gagah perkasa, bisa melakukan berbagai upaya untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, pada saat pensiun, apa yang harus dilakukan? Nah, maka dengan adanya Undang-Undang 1192, kemudian ada aturan yang memberi ruang untuk berdirinya dana pensiun. Sebelumnya akhirnya yayasan ya, jauh sebelumnya sudah ada yayasan kesejahteraan, yayasan pensiun dan lain sebagainya. Dan setelah tahun 92 hadirnya Undang-Undang Nomor 11 92, semua itu kemudian disesuaikan menjadi dana
pensiun. Next. Ya, ini yang harus kami sampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu, 2019 OJK melakukan survei. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, literasi keuangan terhadap responden ini terkait dana pensiun bisa dilihat Bapak Ibu, tahun 2016 itu 10,9%. Dan tahun 2019 naik menjadi 14,13%. Ini artinya apa? Bahwa orang yang paham tentang dana pensiun, ini yang paham loh, gitu ya, baru 10,9% di tahun 2016 dan naik menjadi 14,13%. Masih sangat sedikit ya dari responden. Ini menunjukkan bahwa saya pernah menulis ya di Facebook kalau salah begitu, bahwa di negara agraris seperti Indonesia pola pensiun itu berbeda. Pola pensiun itu dilakukan dengan cara orang tua mendidik anaknya dengan baik, menyekolahkan, mengkuliahkan, gitu ya. Kemudian memberi modal agar pada suatu saat nanti orang tua tersebut akan menitipkan dirinya kepada putra-putrinya. Nah itu di negara agraris katanya begitu ya sistem pensiunnya. Bahkan kalau di Sunda itu biasanya disebut di pangais bungsu, di putra nomor 2. Saya nggak tahu 2 sebelum bungsu gitu ya. Saya nggak tahu apa filosofi sebelumnya. Nah, tapi kalau di negara maju, ya ketika seorang masuk kerja, hari pertama memasuki dunia kerja, dia sudah paham bahwa suatu saat akan pensiun, maka dia harus menyiapkan pensiun. Nah, di Indonesia, literasi terhadap pensiun itu masih rendah. Next. Ini literasinya. Kita akan lihat bagaimana inklusinya. Nah, apa beda literasi kalau inklusi? Kalau literasi tadi sudah paham, ada program pensiun, begitu ya. Nah, kalau inklusi, orang yang sudah memiliki program pensiun, itu lebih rendah lagi. Jadi, Bapak Ibu yang ada di tadi di BTN gitu kan, itu sudah ada dana pensiun BTN begitu kan, dana pensiun BRI dan pensiun Mandiri. Di Indonesia dana pensiun swasta itu ada sekitar 200-an sekian yang tergabung di ADPI ya. Kalau ASN tentu saja sudah diberi pensiun oleh pemerintah begitu ya, melalui APBN saat ini. Nah, masih sangat kecil, 6,18%. Ini sebuah PR sesungguhnya bagi pemerintah ya, agar mendorong masyarakat, para pekerja untuk ikut program pensiun dan mendorong kepada para pemberi kerja untuk menyediakan program pensiun. Dan sekarang itu salah satunya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena tentu saja pemerintah berkepentingan ya, agar para pensiun itu sejahtera, tidak menimbulkan masalah di hari tua. Next. Oke. Saya akan memulai dengan pengertian DAPEN. Ini mudah-mudahan setelah acara ini paling tidak Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa bisa paham bahwa DAPEN adalah badan hukum. Ini mohon maaf Pak Zaki, saya beberapa kali juga ditanya oleh teman-teman di Fakultas Hukum, DAPEN ini badan hukumnya apa? Gitu ya. Saya sampaikan DAPEN ini adalah badan hukum. Kalau dana pensiun Muhammadiyah, dana pensiun syariah Muhammadiyah saat ini, badan hukumnya ya dana pensiun. Seperti halnya PT, seperti halnya koperasi, CV dan sebagainya, DAPEN itu adalah badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun itu, yaitu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayaran secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Sengaja itu highlight merah-merah ya. Jadi DAPEN itu badan hukum yang menjalankan program pensiun, kemudian pembayarannya berkala, gitu kan? Dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, begitu. Itulah dana pensiun. Nah, dari pengertian ini, maka kita bisa melihat, next, ada beberapa hal, ya sebelum memasuki bagaimana pengelolaannya, ada 3 substansi. Yang pertama, kelembagaan, tadi ya. DAPEN itu adalah badan hukum. Ya. Jadi kalau di bank ini, Pak Hanan, biasanya kalau di bank itu PT, yayasan, lainnya. Kadang-kadang DAPEN mengisi lainnya. Begitu. Tapi kalau di reksadana dan lainnya itu sudah pasti sudah ada badan hukum, PT, yayasan, dana pensiun, nah tinggal centang begitu ya. Itu menunjukkan bahwa DAPEN memang belum begitu dikenal. Kemudian mengatur kegiatan usahanya, yaitu menjalankan program pensiun. Jadi kalau ada lembaga yang menyelenggarakan program seperti ini, semacam pensiun, tetapi tidak disahkan oleh OJK saat ini ya, kalau dulu Kementerian Keuangan melalui Bapak Panwaka, itu akan kena sanksi. Dan yang ketiga, cara pembayarannya. Jadi dana pensiun itu berkala, begitu ya. Ada bulanan, ya. Beda kalau ASN itu wajib bulanan, tapi kalau di dana pensiun ada 3 pilihan untuk pembayarannya. Ada bulanan, ada 20%
sekaligus sisanya bulanan, dan yang terakhir bisa sekaligus. Dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, ya misalnya kalau di Dapen Muhammadiyah untuk tenaga edukatif itu 60, non edukatif 55 misalnya itu. Jadi sebelum itu ya belum disebutkan memperoleh manfaat pensiun, meskipun ada jenisnya, ada pensiun normal, ada pensiun dipercepat, ada pensiun ditunda begitu ya. Next. Oke, ini adalah dasar hukum dana pensiun. Yang pertama tadi saya sampaikan Undang-Undang 11 tahun 92. Kemudian ketika muncul OJK berarti nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah ya tentang DPPK, DPLK. Kemudian yang paling bawah itu adalah peraturan dana pensiun. Jadi babonnya ADART-nya kalau di Dapen itu adalah PDP sebutannya, peraturan dana pensiun. Yang inilah ada aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan di dana pensiun itu ada di PDP. Kapan pensiunnya, berapa besar iurannya, gitu ya. Kemudian tugas dan kewajiban pengurus, tugas kewajiban dan pengawas, itu semuanya ada di peraturan dana pensiun. Next. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia ada 3 jenis dana pensiun di dalam undang-undang. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Apa itu? Ya, dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja. Universitas Cokroaminoto adalah pemberi kerja. Kenapa? Karena meng-SK-kan pegawai, mengangkat dan memberhentikan pegawai, begitu ya. Bank BTN juga demikian, mengangkat dan memberhentikan pegawai, maka disebut pemberi kerja. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan PT Angin Ribut, begitu pengen mendirikan dana pensiun, boleh. Dana pensiun PT Angin Ribut, misalkan begitu ya. Kemudian yang kedua, Dapen Syariah Muhammadiyah tergolong DPPK, dana pensiun pemberi kerja, karena didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang mempekerjakan, begitu ya. Yang kedua, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Meskipun dari di Indonesia rasanya ini belum ada, begitu Pak Hulmansyah. Kalau dicek DPBK ini di Indonesia sepertinya kok belum ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Jadi saya skip aja. Kemudian yang ketiga, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang ada di Indonesia ada 2, DPPK dan DPLK. DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Misalnya dana pensiun lembaga keuangan muamalat, misalnya dana pensiun lembaga keuangan BNI, BTN saya kurang tahu apakah ada atau tidak ya. Kemudian kalau di Bank Jateng ada dana pensiun lembaga keuangan Bank Jateng. Jadi dana pensiun yang didirikan oleh lembaga keuangan, bisa bank, bisa asuransi ya, bisa Jiwasraya kemarin kan ada ya, kemudian ada juga asuransi yang lain. Itu DPLK. Bedanya kalau DPPK ya pesertanya di Jogja itu ada 7 dana pensiun pemberi kerja. Ada Dapen Muhammadiyah, ada Dapen Pembina Potensi Pembangunan UII, ada Dapen BPDDIY, ada Dapen UII, Yayasan Badan Wakaf UII, ada Dapen Duta Wacana, ada Dapen Sari Husada, ya, dan Dapen Yakum. Itu pemberi kerja. Pesertanya siapa? Ya pekerja di lembaga-lembaga tersebut. Dapen UII ya yang pesertanya adalah UII saja, pegawai dan dosen UII saja, pegawai dan dosen yang ada di Badan Wakaf UII, gitu kan. Kemudian kalau di Duta Wacana ya pegawai Duta Wacana. Nah kalau DPLK siapa pesertanya itu bebas. DPLK muamalat itu siapapun boleh. Saya aja misalnya sudah terdaftar di Dapen Muhammadiyah, misalnya begitu, saya boleh di DPLK. Ya. Misalnya UCY belum memiliki dana pensiun sendiri, pilihannya bisa ikut ke DPLK yang lain. Semacam itu. Next. Nah, programnya sekarang. Program pensiun itu seperti apa sih? Yang pertama itu manfaat pasti. Defined benefit. Yang kedua, programnya iuran pasti. Defined contribution. Apa bedanya? Dari namanya sudah jelas. Kalau program pensiun manfaat pasti, yang pasti apanya? Manfaatnya. Karena sebutannya manfaat pasti. Loh kok bisa pasti? Yang memastikan itu sebetulnya rumus. Kalau seperti Dapen Syariah Muhammadiyah gitu kan, syariah kok bisa pasti? Ya kalau hasil investasi kami tidak pasti, naik turun gitu kan. Seperti kalau kami mendepositokan, kami biasanya negosiasi di nisbah itu Pak Edi. Nisbahnya berapa deh gitu kan. Kami targetnya sekian, kira-kira nisbah yang mendekati itu berapa? Oke, disepakati. Dan kenyataannya tentu naik turun. Tapi apa yang memastikan? Itu rumus. Kalau di Dapen Muhammadiyah misalnya 2,5% kali masa kerja kali gaji pokok, ya kebetulan PHD
PHDP ya, penghasilan dasar pensiun itu gaji pokok. Jadi kalau ada pegawai yang masa kerjanya 30 tahun, gaji pokok terakhirnya 1 juta, ketika pensiun tinggal hitung 2,5 kali 30 tahun kali 7 kali 1 juta, itu dapatnya 750.000. Sampai kapan Mas Dede? Seumur hidup. Kalau beliau meninggal jatuh ke istri, begitu ya. Itu manfaat pasti. Siapa yang memastikan? Yang pertama tentu adalah pengurus mencoba berinvestasi dengan baik. Yang kedua, karena kalau PPMP ini pasti programnya dari jenisnya adalah pemberi kerja. Jadi kalau hasil investasi yang dilakukan oleh pengurus turun, nanti iuran pemberi kerjanya naik. Nah, begitu sistemnya. Kalau hasil investasi yang dilakukan oleh pengurus naik, maka pemberi kerja iurannya akan sedikit turun. Begitu ya. Yang kedua, iuran pasti. Nah, kalau di DPLK itu programnya hanya satu, iuran pasti. Apa yang pasti? Iurannya. Sudah ditetapkan mau iuran berapa? Kan gitu ya. Oh 50.000 per bulan, oh 25.000 per bulan, oh 100.000 per bulan. Kemudian nanti manfaatnya berapa pada saat pensiun nanti? Oh ya nanti dihitung kalau sudah jelang pensiun atau pada saat pensiun. Berapa iuran yang dikumpulkan, berapa hasil pengembangan yang sudah dilakukan. Itulah manfaat pensiun yang akan diperoleh oleh peserta. Itu untuk iuran pasti. Oke, baik, jelas ya perbedaannya. Iurannya yang pasti, yang atas itu manfaatnya yang pasti dengan rumus tadi. Next. Nah, kita sudah memulai masuk ke kegiatan utama dana pensiun yang akan terkait dengan bagaimana mengelola pensiun pada saat pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan utama DAPEN adalah yang pertama adalah menghimpun dana. Ya. Jadi kami di DAPEN itu setiap bulan itu mengumpulkan dana, pengumpulan iuran ya dari pemberi kerja dan juga peserta. Kalau di dalam PDP kami, tadi peraturan dana pensiun DAPEN Syariah Muhammadiyah, karyawan atau peserta itu dikenakan iuran 5% dari gaji pokok. Maka setiap bulan dari UMY, dari UAD, begitu, dari UNISA dan PKO gitu menyetorkan kepada Dapenmu 5% dari gaji pokoknya. Jadi mereka akan menyetorkan data nama ya seperti yang diterima oleh bagian SDM, kemudian dikasihkan kepada bagian keuangan. Oh bulan ini nih nama ini gaji pokoknya sekian, 5%-nya sekian. Itu tinggal dipotong aja. Kan itu hak tinggal memotong, itu bukan dari universitas ya, bukan dari pemberi kerja. Nah yang kedua dari pemberi kerja berapa iurannya? Di dalam dana pensiun pemberi kerja itu yang menghitung nanti aktuaris ya, sebuah lembaga yang memang diberi kewenangan untuk itu. Jadi aktuaris akan menghitung, oh UMY dengan kekayaan sekian, dengan jumlah pegawai sekian, jadi rumit ya. Tadi juga Pak Hurmansyah sudah menyampaikan bahwa kalau aktuaris menghitung itu variabelnya atau apa istilahnya faktor-faktor yang melingkupinya itu banyak sekali ya. Nanti akan dihitung berapa iuran pemberi kerja. Misalnya UUMY iurannya 5%, UNISA 6%, PKU 7% dan lain sebagainya. Itu aktuaris yang akan menghitung. Jadi aktuaris itu menghitung berbagai asumsi, termasuk kira-kira meninggalnya banyak apa enggak, itu asumsi yang dimiliki aktuaris. Jadi mungkin suatu saat bisa saja nanti UCI mendirikan sebuah prodi aktuaris, ya. Masih jarang Pak. Kemudian yang kedua, dana pensiun mengelola instrumen mengelola investasi. Ya, nanti kita jelaskan investasinya di mana saja, begitu, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh OJK. Ya. Jadi tiap bulan itu yang masuk ke DAPEN itu satu iuran, yang kedua hasil investasi. Nah, ke bawah, lalu kita ada biaya operasional untuk kegiatan DAPEN, untuk gaji karyawan, untuk listrik, dan lain sebagainya ya, untuk biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Dan yang sebelah kanan itu membayar MP alias manfaat pensiun. Itu kegiatan rutin yang dilakukan oleh DAPEN dan disebut dan kegiatan utama. Memang kegiatan DAPEN hanya ini, begitu ya. Menghimpun iuran, kemudian mengembangkan investasi, begitu, lalu masuk, begitu, dan kemudian kita setiap bulan membayarkan manfaat pensiun. Tadi di BTN berapa ya manfaat pensiunnya, gitu. Kalau aset di BTN tadi udah 1 triliun, kalau kami baru separuhnya Pak Mulmansyah, mungkin dari 400-an sekian, masih imut-imut lah untuk ukuran DAPEN begitu ya. Nah, setiap bulan kita membayarkan manfaat pensiun, ada peserta, ada janda atau duda atau anak, dan yang di bawah itu pihak yang ditunjuk oleh peserta itu apa itu Mas Dede? Pihak yang ditunjuk itu artinya ada peserta DAPEN,
itu ketika beliau pensiun itu tidak, orang tua sudah nggak ada, kemudian istri nggak punya, anak nggak punya, akhirnya dia memang diminta untuk menunjuk gitu ya. Jadi pada saat masuk menjadi peserta DAPEN, biasanya kita berikan formulir, dia akan menulis siapa ahli warisnya, istrinya siapa, anaknya siapa. Nah, kalau belum nikah, maka tentu yang dia tulis adalah pihak yang ditunjuk, dan itu akan menerima manfaat pensiun pada saatnya. Nah, apa yang terjadi ketika pandemi? Next. Bapak Ibu, yang saya kasih tanda merah, inilah kegiatan DAPEN yang sangat terganggu pada saat pandemi ini. Yang pertama, iuran. Yang kedua adalah pengelolaan investasi. Kalau pembayaran manfaat pensiun kita nggak boleh mengelak gitu kan, harus terus dibayarkan. Gitu. Adapun biaya juga ya mungkin kita mencoba untuk menghemat. Tetapi kalau iuran kemudian investasi, ini dua hal yang sangat terganggu. Kenapa demikian? Next. Oke, kita tahu bahwa sejak pandemi ini melanda, banyak sekali perusahaan yang terdampak. Itu artinya pemberi kerja terdampak. Efeknya terhadap iuran apa? Ya karena hasil hasil operasinya, labanya berkurang gitu. Beberapa kita lihat perusahaan mengalami kerugian, maka untuk mengiur tentu dia juga berat. Lalu apa yang kita lakukan apabila terjadi kondisi seperti ini? Next. Ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, untuk iuran peserta tetap. Kenapa tetap? Jadi kalau selama pemberi kerja itu membayar gaji, itu kan tinggal potong, gitu ya. Pasti iuran iuran peserta tinggal motong lalu setorkan ke DAPEN. Yang kedua, iuran pemberi kerja di reschedule. Kenapa demikian? Ya Pak Jokowi juga jauh-jauh hari pada awal-awal pandemi sudah menyampaikan bahwa yang nyicil ke bank itu bisa ditangguhkan begitu kan. Maka kami juga memberi toleransi deh kepada para pemberi kerja bahwa iuran pemberi kerjanya mungkin jumlahnya tidak berkurang, gitu kan, akan di reschedule saja. Artinya bebannya menjadi di belakang. Karena kalau pemberi iuran tidak bisa diputihkan seperti pinjaman di bank, gitu kan, itu akan tetap menjadi kewajiban sampai kapanpun. Cuma masalahnya mungkin pembayarannya yang ditangguhkan. Karena kondisi seperti ini, kita berharap setelah pandemi berakhir, kegiatan operasional pemberi kerja berjalan kembali. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, mitra kami itu banyaknya perguruan tinggi, rumah sakit gitu, yang jelas pada saat pandemi ini banyak terdampak. Gitu kan. Maka kita memaklumi apabila terjadi iurannya agak sedikit terhambat. Next. Nah, yang kedua tentang investasi. Bagaimana nih mengelola investasi pada saat pandemi? Sesuatu yang menantang sekali, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat next. Ya, data menunjukkan bahwa pandemi menumbangkan perekonomian nasional itu bukan itu berita nyata ya yang diberikan oleh LPM FEB UI. Bagaimana kita lihat semuanya menunduk, minus begitu ya. Kita tidak bisa mengelak lagi. Pandemi yang berlangsung sudah hampir 2 tahun ini memang menumbangkan berbagai sektor, gitu kan, pariwisata, begitu kan, kemudian manufaktur, semuanya minus. Kemudian dari makroekonomi, PDB minus, kesejahteraan minus, konsumsi minus, investasi juga minus. Itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Next. Kita juga lihat bagaimana di bursa pada tahun 2020 awal itu sempat turun sampai 37,49% pada bulan Maret. Meskipun setelah Desember itu alhamdulillah kemudian bisa minus, tetap minus, tapi minusnya lebih tipis saat ditutup bulan Desember. Kita lihat reksadana sebelahnya juga di bawah semua. Yaitu memang sebuah kondisi yang tidak terelakkan. Nah, menantangnya bagaimana cara mengelola investasi pada saat pandemi. Next. Ya, investasi di dana pensiun itu pertama, itu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh OJK. Bapak Ibu, kami pengelola DAPEN itu biasanya akan menentukan instrumen apa yang akan kami miliki berdasarkan yang pertama, POJK tentang investasi 3/2015, POJK 3/2015
itu adalah landasan kami melakukan investasi. Nanti akan ada investasi apa saja yang boleh dilakukan oleh Dapen. Itu di POJK 3 2015 yang sudah direvisi di 2018. Nah, kemudian pendiri PP Muhammadiyah sebagai pendiri kami itu kemudian melihat dari sekian instrumen itu apa saja yang boleh dilakukan oleh Dapen, ya, termasuk dari pertanyaan Pak Edi. Baik, apa saja instrumen investasi yang dilakukan oleh digunakan oleh Dapen, begitu ya. Kalau syariah tentu saja harus syariah semua nih, Pak Edi. Jadi tidak ada pilihan, tidak ada tawar-tawar lagi ketika kami konversi ke syariah, maka semua instrumen investasi kami semuanya harus syariah. Baik deposito, pokoknya semuanya di bursa. Jadi kalau kami harus membeli SBN, ya SBSN harus begitu. Reksadana harus reksadana syariah. Saham juga harus yang masuk ISSI atau misalnya Jakarta Islamic Index atau DES, daftar efek syariah. Nah, kemudian PP Muhammadiyah melihat dari sekian instrumen investasi itu yang dibolehkan oleh EJK, PP Muhammadiyah melihat ini jangan semuanya, itu boleh Pak. Misalnya ada teman kami di salah satu BPD, POJK itu kan ada 17 instrumen Pak, dari tabungan, saham, deposito, begitu kan. Tapi kemudian pendirinya mengatakan, kamu bolehnya deposito saja. Ya sudah Pak, tidak bisa kemana-mana, begitu ya. Nah, yang kedua tadi, dari pertama OJK, yang kedua itu arahan investasi dari pendiri. Ya, arahan investasi biasanya mendiskon. Ya. Boleh mendiskon, tapi nggak boleh lebih banyak. Yang dibolehkan OJK 17, kalau di arahan investasi ada 19, itu nggak boleh. Tapi kalau di arahan dari OJK ada 17, di arahan pendiri, arahan investasi yang dilakukan oleh pendiri, diberikan oleh pendiri, itu hanya 10 saja, itu malah nggak apa-apa. Atau biasanya pendiri memberikan batasan itu pada proporsinya. Misalnya di POJK itu saham boleh 100%. Misalnya di pendiri, di Dapenmu, kamu nggak usah banyak-banyak deh, 20% saja, misalnya gitu ya. Lalu obligasi dalam hal ini sukuk, POJK-nya mengatakan boleh 100%. Kalau di Dapenmu, pendiri mengatakan kalian 15% saja. Nah, itu arahan investasi. Nah, arahan investasi kemudian diejawantahkan secara operasional dalam rencana bisnis tahunan yang dilakukan oleh Dapen. Nah, apa rencana bisnisnya? Biasanya kita melihat berbagai kondisi. Next. Ya, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan, ini adalah instrumen investasi yang diperbolehkan oleh AJK untuk ditempatkan oleh Dapen. POJK 3 2015 menyebutkan ada 17 begitu kan? Ya kalau dirinci reksadananya berarti ada 20, 21 begitu. Ada tabungan, ada deposito, deposito on call. Tabungan pada bank disebutkan Bapak Ibu ya. Itu artinya tabungan pada BMT itu nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau di PPR itu boleh. Kenapa? Karena bank pembiayaan rakyat, bank perkreditan rakyat. Deposito on call boleh, deposito berjangka, sertifikat deposito begitu. Kemudian yang ini direvisi di tahun 2018, nomor 29 2018 ada tambahan. Yang pertama MTN, yang kedua repo, yang ketiga obligasi daerah, dan yang keempat dana investasi infrastruktur berbentuk KIK begitu. Itu tambahan di 2018. Memang cukup ketat ya aturan investasi di Dapen. Kenapa? Ya karena ini dana umat. Sehingga pemerintah dalam hal ini OJK tentu berkewajiban untuk menjaga agar dana-dana umat itu bisa terjaga dengan baik. Tidak tadi Pak Humasud yang menyampaikan perlu analisis yang cermat sebelum menempatkan investasi pada instrumen tertentu. Deposito nggak sembarangan gitu. Misalnya Dapenmu SOP-nya deposito pada bank yang sehat. Ciri bank sehat itu apa? TKS-nya seperti ini gitu. Dapenmu boleh juga pada BPR syariah gitu kan. Nah, tadi sekaligus menjawab pertanyaan Pak Edi, di mana saja investasi Dapen Syariah Muhammadiyah terutama di kala pandemi ini kami lebih banyak di deposito Pak Edi. Karena tadi dalam kondisi yang gonjang-ganjing seperti ini yang di bursa kami kurangi, atau kalau tidak dikurangi kami hentikan dulu yang di bursa, tidak ditambahi karena kondisinya sedang minus ya. Nah, kita perbanyak ke fixed income, ada suku, ada SBSN, ada juga deposito di BPR Syariah. Kenapa BPR Syariah Mas Dede? Karena dari Bank Umum Syariah nggak nyampe Pak Hanan gitu ya. Dikasih bagi hasilnya nggak nyampe itu gitu kan. Dulu kami banyak juga penempatan pada saat Pak Hanan masih di BTN Syariah dulu ya. Tapi setelah era Pak Hanan itu nggak ada Pak karena bagi hasilnya menurun.
Jadi, oke, next. Apa yang dilakukan oleh seorang petugas investasi, ya, seorang divisi investasi, yaitu salah satunya adalah melakukan asset allocation. Apa sih aset alokasi itu? Next. Ya, ini yang disebut aset alokasi. Nah, strategi investasi yang bertujuan menyeimbangkan risiko dan imbal hasil dengan membagi-bagi profil investasi. Jadi tadi kami diperbolehkan 17 instrumen. Lalu bagaimana agar pertama kan kita menetapkan nih return yang kita, di arahan investasi Bapak Ibu, itu ada disebutkan yang harus dicapai itu berapa. Misalnya 10%, wah, berat gitu ya. Tapi AI kita memang mengarah ke sana. Masih harus 10%. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan angka 10%? Maka kita melakukan asset allocation atau kemudian lebih spesifik lagi strategic asset allocation atau SAA gitu ya. Kita akan memilih ya, apa yang bisa kita lakukan pada saat pandemi. Next, kita menuju akhir. Ya, apa yang kita lakukan pada saat menyusun aset alokasi? Yang pertama proyeksi Bank Dunia misalnya. Bank Dunia menyebutkan atau IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 itu akan seperti ini. Kita analisis. Sambil kita juga tanya kepada di analis di MI, di manajer investasi. Mereka akan punya analis kita kolaborasikan seperti apa sih hasil analis mereka tentang kondisi perekonomian Indonesia pada masa yang akan datang. Maksud saya pada masa yang akan datang itu maksud tahun depan begitu. Kemudian kita juga akan melihat asumsi-asumsi yang ada di APBN. Kenapa? Karena ini akan terkait dengan akan terkait betul dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah misalnya gitu ya. Dalam hal ini BI misalnya, kemudian OJK, mereka akan melakukan berbagai upaya agar mengarah kepada pencapaian APBN tertentu. Maka kita juga harus menyesuaikan. Kalau kebijakan-kebijakannya seperti itu, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita juga melihat kebijakan Bank Indonesia seperti apa, begitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mendapat data-data tersebut, maka mari kita susun seperti apa keranjang kita nanti. Dan kemudian kita juga akan mengarahkan target investasi kita itu seperti apa. Seperti saya sampaikan tadi, kalau target dapatmu masih berat ya, jangan 10%, ya apa boleh buat, karena memang arahan investasi kita mengarah ke sana. Maka kami memeras otak begitu kan, agar portofolio yang kita ramu itu betul-betul mampu mengarah ke sana paling tidak ya. Dalam kondisi pandemi itu kita juga melakukan revisi atas target-target yang kami tetapkan ya. Dan OJK memperbolehkan itu, bahkan semua diminta untuk merevisi. Karena OJK juga paham bahwa kondisi saat ini adalah kondisi unusual, kondisi yang sangat turbulen, kondisi yang untuk pencapaian sebuah target itu bukan hal yang mudah. Maka kalau ditanya apa sebelum ke penyusunan SA tadi, apa yang dilakukan DAPEN Syariah Muhammadiyah pada saat pandemi? Ketika pandemi berlangsung dan Bapak Ibu kemudian mendengar ada kejadian, ada ras di salah satu bank nasional begitu, maka pertama yang kami lakukan adalah memetakan berapa manfaat pensiun yang harus dibayar dalam setahun ke depan. Kita hitung ya, setiap bulan itu manfaat pensiun berapa, kemudian kira-kira ada berapa pensiun yang akan jatuh tempo. Dari UMY berapa orang, dari PKU berapa orang, PKU Jogja, PKU Bantul, PKU Kota Gede misalnya begitu, atau di UM Aceh ini kira-kira berapa orang nih yang mau pensiun. Kita coba cek setahun, sudah terkumpul, kelihatan dananya yang harus disiapkan itu berapa. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan dana. Mau nggak mau kita menyiapkan dana dalam bentuk cash atau deposito on call. Ya, kalau di tabungan saja nanti kurang optimal Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena sebagai seorang investment, bagaimanapun optimasi dana harus tetap menjadi pilihan. Ya, tidak mungkin kita menaruh di bank yang memberikan bagi hasil yang
kecil gitu ya. Meskipun ya kita dalam pilihan target bukan lagi sesuatu yang dikejar betul begitu, lebih tepat keamanannya, survive-nya seperti apa. Maka kami juga cari bank yang menurut perhitungan kami tidak akan mengalami seperti yang terjadi pada bank salah satu bank nasional tersebut ya. Kita tahu bersama itu kan menyeret anak usahanya juga gitu kan, salah satu bank syariah juga. Itu membuat banyak sekali mitra kami yang terganggu. Kenapa? Karena saat itu dananya nyangkut di bank tersebut. Maka ketika pandemi ini mulai gitu, yang kami lakukan di Dapen Syariah Muhammadiyah adalah tadi memetakan setahun bahkan 2 tahun yang akan datang berapa sih manfaat pensiun yang harus kami bayar. Yang kedua, menempatkan dana. Jujur kami harus melakukan, ya ini menjawab juga Pak Edi, pertanyaan Pak Edi. Jadi pertanyaan Pak Edi ini memandu saya untuk menjelaskan. Jadi kami segera melakukan mitigasi. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi bencana, dalam kondisi pandemi seperti ini, maka mitigasi harus kita lakukan. Yang pertama, kami banyak di BPR Syariah, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena target kami cukup tinggi. Loh, apa aman itu, Mas Ede? Ya, mengamankannya adalah bagaimana kita menyebarkan di BPR Syariah di berbagai tempat, gitu kan. Kami banyak sekali, mungkin 30 BPR Syariah kami tempatkan, gitu ya. Kenapa? Karena biar ada LPS-nya, begitu ya. Dan bagi hasilnya tetap optimal. Maka pada saat ada satu bank nasional yang terkena masalah likuiditas itu, kami dengan terpaksa mulai mengurangi itu. Mulai membreak deposito, tapi tentu saja dengan perhitungan yang tepat, agar kami juga tidak menyebabkan bank tersebut menjadi bermasalah. Kan gitu. Kami tidak ingin menjadi sumber masalah, tapi kami juga tidak ingin mendapat masalah. Kemudian dana itu kami kumpulkan dalam sebuah deposito on call di salah satu bank, yang menurut perhitungan kami, gitu kan, itu terhindarlah dari ancaman kekurangan likuiditas seperti ini. Itu pada awal-awal pandemi. Jadi kami mencoba mengamankan diri dengan mencari instrumen-instrumen yang pertama aman tentu saja. Saya yakin di Komda 5 DIY Jateng ini pada saat terjadi pandemi ini semuanya tiarap dari bursa. Kecuali surat berharga negara karena wajib ya. Dapen diwajibkan mengambil 30% atau menempatkan 30% pada surat berharga negara, maka mau nggak mau kalau itu ya kita harus berburu pasar moral. Tapi selain itu reksadana, saham kita sementara cooling down. Yang diperbanyak adalah fixed income, ya, deposito gitu. Kita tahu deposito itu memang berjangka pendek, gitu. Dan SAA ini juga akan memilih mana yang jangka pendek, mana yang jangka panjang. Cuma sayangnya setiap tahun Dapen itu harus di audit dan dievaluasi, misalnya bagi Dapen Muhammadiyah, sehingga ya, kami harus tetap perform setiap tahun. Tidak bisa, oh ini jangka panjang, nggak apa-apa tahun ini turun dulu, tapi tahun depan akan naik, karena akan tetap ngaruh di akhir tahun. Nah, next. Nah, setelah kita melihat, setelah kita membaca dan memperoleh informasi terkait dengan apa yang akan terjadi di tahun depan, gitu kan, dari Bank Dunia, dari IMF, dari APBN, gitu, dan bagaimana analisis, maka kita mencoba meramu ini. Ini contoh saja, Bapak Ibu ya. Nah, contoh saja bagaimana kita menyusun sebuah strategi agar target kita bisa tercapai. Ini sebutnya asset allocation, strategic asset allocation. Wah, kita berhitung nih, kira-kira deposito berjangka kita berapa persen, gitu ya. Oke. Kemudian surat berharga negara minimal 30% kalau surat SBN ya, karena itu wajib. Kalau enggak itu kita dikasih surat cinta itu oleh OJK itu. Kemudian saham misalnya, oh saham jangan banyak-banyak teh, 5%, aduh kebanyakan, misalnya bisa saja diturunkan 2,5%, misalkan begitu. Reksadana pendapatan tetap, campuran, saham, penyertaan langsung. Ini contoh ya, contoh saja sekali lagi. Penyertaan itu langsung itu apa? Tadi Pak Firmansyah sudah mencontohkan ya. Bagaimana dapen-dapen yang memiliki memiliki ceruk pasar khusus itu sebetulnya banyak yang melakukan penyertaan langsung itu dari dan untuk gitu ya. Misalnya dapen BTN ya, tahu bahwa kantor-kantor cabang BTN itu memerlukan gedung, biasanya dapen, kalau di sini yayasan ya, YKS. Saya tahu BNI itu biasanya gedung-gedung BNI adalah miliknya Dapen. Kemudian Dapen sewakan ke BNI.
BNI bayar ke Dapen. Dapen nanti bayar ke pensiunan peserta BNI, kan muter-muter juga gitu kan. Ada juga saya pernah studi banding ke Dapen Pos. Bapak Ibu, mobil-mobil yang beredar yang bertuliskan Pos itu bukan milik PT Pos, tapi milik anak usaha Dapen. Jadi Dapen bikin anak usaha yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, dan itu disewakan ke PT Pos. Uangnya muter-muter saja begitu kan. Ada juga Dapen kalau nggak salah itu Utama Karya atau Wijaya Karya begitu ya. Udah mendirikan perusahaan di bidang catering. Siapa pasarnya? Ya pegawai perusahaan itu. Jadi ya berdiri langsung untung. Nah, seringkali begitu penyertaan langsung. Ini terkait juga dengan karena judul yang diminta itu mikir target atau kesejahteraan gitu ya. Nah, kalau saya sarankan di yayasan atau di dapen-dapen yang memiliki ceruk pasar khusus itu penyertaan langsung menurut saya ini menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan, patut menjadi pilihan karena pertama returnnya besar, Pak. Ya, karena tadi ceruk marketnya sudah jelas begitu. Mereka nggak alami rugi dulu barangkali, Pak, berdiri bikin catering langsung untung itu, Pak. Nah, sehingga returnnya juga bisa gitu kan. Penyertaan langsung kalau di sini misalnya contohnya 5% saja barangkali begitu ya. Lalu kita akan lihat nih deposito berjangka 40%, kira-kira return yang diharapkan itu 8,5% misalnya gitu ya. Ini kebesaran maksudnya ya kurang lebih begitulah. Kalau BPR Syariah masih nyampe itu beberapa ya. Kemudian SBN ya kita taruh 30%, return yang dapat 7%, saham kok tinggi nih. Tapi kan hasil, komposisinya cuma kecil gitu ya. Penyertaan langsung bisa 20%. Oh iya, dividen itu bagi perusahaan yang bagus itu bisa nyampe 20-30% yang bagus gitu ya. Gitu ya. Tetapi proporsinya yang kecil sehingga ketika dikalikan ya akan muncullah nanti berapa angka yang diharapkan sesuai dengan target investasi. Ini cara menghitung, cara melakukan pengelolaan investasi untuk mencapai target. Jadi dihitung betul gitu. Tadi saya sampaikan Dapen Muhammadiyah kebetulan diperbolehkan oleh pendiri beberapa itu. Tapi ada juga Dapen yang hanya boleh surat berharga negara dan deposito. Udah gitu depositonya ditandai lagi. Deposito pada bank umum pemerintah. Ya sudah begitu ya. Lebih sedikit lagi kan begitu. Dan inilah cara kami di dana pensiun untuk melakukan aset alokasi yang tujuannya tentu saja agar target investasi kami bisa tercapai. Tadi ini menjawab juga pertanyaan Pak Edi sekaligus. Nggak apa-apa, nggak langsung saya nggak apa-apa. Portofolio Dapen Muhammadiyah di apa saja kan gitu. Satu tadi karena kami memang melihat kondisi saat ini dalam turbulen yang luar biasa, maka kami membatasi pertama hanya di fixed income gitu kan. Saham masih ada, reksadana saham masih ada begitu, tapi kami itu relatif yang dulu-dulu. Kita hanya bertahan aja, tidak menambah dan juga tidak meredeem. Kenapa? Karena posisinya sedang rugi gitu. Kalau di redeem tentu saja akan loss gitu kan. Kalau sekarang potensi loss, tapi kalau sekarang udah loss. Lossnya sampai berapa? Sampai 50% itu Pak, gitu kan, nggak main-main. Jadi kami kalau direalisasikan itu betul-betul kena. Nah, maka deposito, kemudian ke sukuk gitu ya. Kemudian ya lebih banyak itu kemudian sukuknya baik sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi yang bergerak di bidang infrastruktur. Kenapa Mas Dede melakukan itu? Karena sukuk korporasi yang bergerak di bidang infrastruktur bisa dihitungkan menjadi pemenuhan SBN yang 30% itu. Dan semuanya tentu saja harus syariah. Jadi apa bedanya Dapen syariah dan non syariah? Tadi disampaikan. Yang paling mudah melihatnya dari sisi investasi, Pak. Ya, investasinya portofolionya harus semuanya syariah. Sebetulnya yang lain juga ada. Karena ketika kami beralih dari konvensional menjadi syariah, itu akad-akadnya juga ya seperti yang di bank syariah. Bagaimana akad iuran dari pemberi kerja ke Dapen, akad dari peserta kepada Dapen, itu akadnya juga dilakukan perubahan. Tentu saja yang hal-hal tersebut dituangkan dalam peraturan dana pensiun syariah. Kemudian, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, nah, untuk meningkatkan kesejahteraan dana pensiun mulai tahun 2017 itu sudah dibuka keran untuk boleh mengelola manfaat lain. Kalau selama ini Dapen ini sampai 2017 hanya boleh mengelola manfaat pensiun. Jadi iurannya hanya iuran pensiun saja. Jadi seringkali peserta kami bertanya, Mas Dede, kok kami hanya dapat pensiunan saja gitu kan? Kalau PNS kok dapatnya ada tabungan, ada asuransi, ada pensiun begitu.
Kami jawab bahwa Bapak Ibu kalau PNS itu dipotongnya tas, pen, tabungan, asuransi, pensiun. Sedangkan Bapak Ibu di Dapen Syariah Muhammadiyah hanya pennya saja. Maka ketika pensiun ya dapatnya pen saja, tidak dapat tasnya, begitu ya. Saya kira itu Pak Rinaldi apa yang bisa saya sampaikan, mungkin sedikit menjawab tentang RKD Dapen beberapa saat ini. Jadi begini Pak Edi, Dapen Muhammadiyah itu setiap tahun nambah peserta, nambah mitra baru yang kekayaannya 0%, sehingga otomatis itu membuat RKD kami jatuh ke 3, gitu ya. Tapi secara umum sesungguhnya kami ada di angka peringkat 2 RKD kami, itu berarti kekayaan kami di atas kewajiban solvabilitas, tapi masih di bawah kewajiban aktuaria. Namun beberapa mitra kami itu sudah berada di peringkat 1. Misalnya Unisa. Unisa itu bahkan tidak membayar iuran pemberi kerja karena dia sudah surplus. UM Purworejo, dia juga hanya memotong karyawannya saja. UM Magelang juga demikian. Jadi pemberi kerjanya sudah tidak mengiur. Kenapa? Karena dananya sudah surplus. Saya kira itu. Terima kasih Pak Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas pemaparan tadi. Kita dapat mengambil sebuah kesimpulan ya dari paparan Pak Didi tadi, di mana kegiatan utama dari dana pensiun itu adalah mengumpulkan iuran, mengembangkan dana, membayar